Oke, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah peraturan baru yang penting banget, khususnya buat Anda para aparatur sipil negara di Bali. Ini soal tambahan penghasilan pegawai, atau yang biasa kita sebut TPP. Nah, buat Anda yang ASN di Bali, ini wajib disimak. Kenapa? Karena mulai tahun 2026 nanti, cara hitung TPP Anda bakal berubah total. Ini bukan perubahan kecil loh. Dan inilah dia dasarnya, Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2025. Dokumen inilah yang jadi acuan dari semua yang akan kita bahas. Jadi, yuk kita lihat apa sih isinya dan dampaknya buat Anda. Biar gampang pahamnya, kita akan jalanin pembahasan ini lewat 5 poin utama. Pertama, kita lihat dulu perubahannya. Terus kita pahami lagi dasar-dasar TPP. Lanjut ke bagian paling penting, gimana cara ngitungnya sekarang. Keempat, soal aturan disiplin dan potongannya. Dan terakhir, kita sentuh sedikit soal kasus-kasus khusus. Oke, kita mulai dari yang pertama. Gambaran besarnya dulu deh. Aturan baru ini sebenarnya tentang apa sih? Dan yang paling penting, kapan mulainya? Jadi intinya begini, Pemprov Bali itu baru aja update aturan main soal TPP. Ini bukan sekedar revisi kecil ya, tapi bisa dibilang ini sistem yang benar-benar baru untuk semua ASN di Bali. Nah, catat tanggalnya nih. Peraturan baru ini bakal resmi jalan mulai 1 Januari 2026. Jadi masih ada waktu buat kita semua untuk siap-siap dan paham betul sama aturannya. Oke, sebelum kita ngomongin rumusnya yang baru, kita samain persepsi dulu ya. TPP itu sebenarnya apa sih? Dan apa aja yang jadi dasar pemberiannya? Jadi TPP itu bukan kayak bonus kaget ya. Ini tuh penghasilan tambahan yang emang terstruktur, tujuannya buat ningkatin kesejahteraan, sekaligus jadi penghargaan untuk aspek-aspek tertentu dari pekerjaan Anda. Dan dasarnya itu ada beberapa. Peraturan ini menyebutkan kalau TPP itu ditentukan dari, misalnya, seberat apa beban kerja Anda, gimana prestasi kerja Anda, bahkan sampai kondisi kerja dan kelangkaan profesi. Semua itu jadi pertimbangan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung perubahannya. Bagian yang paling seru, gimana cara ngitung TPP dengan formula yang baru? Oke, ini dia perubahan paling fundamentalnya. TPP Anda sekarang itu dipecah jadi 2 keranjang besar. Ada komponen kinerja dan ada komponen disiplin. Masing-masing punya bobotnya sendiri. Dan pembagiannya jelas banget nih. Lihat deh, 70% itu dari kinerja. Artinya, hasil kerja Anda. Sisanya 30% itu murni dari disiplin. Gede loh 30% itu. Kalau kita visualisasikan jadinya kayak gini. Bayangin, hampir sepertiga dari TPP Anda itu sekarang ditentukan oleh hal-hal seperti kedisiplinan harian. Ini benar-benar pergeseran yang signifikan dari aturan sebelumnya. Oke, karena disiplin sekarang jadi komponen penting, pertanyaan selanjutnya adalah, tindakan apa aja sih yang bisa bikin TPP kita kepotong? Nah, ini bagian yang paling praktis dan harus kita perhatikan sehari-hari. Peraturannya detail banget loh. Lihat aja nih, telat antara 1 sampai 30 menit, potongannya 0,5%. Makin lama telatnya ya makin gede potongannya, sampai 1,5% kalau telat di atas 90 menit. Dan satu hal penting, ini nggak cuma berlaku buat telat datang ya. Pulang lebih cepat dari waktunya, hukumannya sama persis. Persentase potongannya, aturannya, semuanya sama. Jadi harus seimbang. Nah, ini dia yang sering banget kelewat tapi dampaknya fatal. Lupa absen. Mau itu absen datang atau absen pulang, kalau sampai lupa, potongannya langsung maksimal. 1,5%. Sayang banget kan? Oke, selain aturan umum tadi, peraturan ini juga ngatur beberapa situasi khusus. Misalnya, gimana TPP untuk CPNS? Atau buat yang punya jabatan rangkap. Mari kita lihat. Buat para CPNS, aturannya jelas. Selama masa percobaan, atau sebelum diangkat jadi PNS penuh, Anda akan menerima 80% dari total TPP untuk posisi Anda. Terus gimana kalau jabatannya double? Nah ini ada hitungan khususnya. Misalnya nih, Anda pejabat definitif, tapi merangkap jadi pelaksana tugas di posisi yang lebih rendah. Anda dapat tambahan 20% dari TPP jabatan PLT itu. Beda lagi ceritanya kalau jadi pelaksana harian kepala daerah. Hitungannya beda lagi. Jadi tergantung kombinasi jabatannya. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Sederhana banget. TPP Anda sekarang itu punya hubungan matematis yang sangat erat dengan kebiasaan Anda sehari-hari. Disiplin Anda sekarang bisa dihitung jadi rupiah secara langsung.
Nah, setelah tahu semua formula dan aturan mainnya yang baru ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kira-kira strategi atau rutinitas harian apa yang bakal Anda ubah di tahun 2026 nanti buat memaksimalkan TPP Anda? Coba deh direnungkan.